Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini atau di siang hari ini kita akan membahas seputar hubungan keluarga, di mana kita beri tema di siang hari ini tentang hubungan yang terlarang antar suami istri di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa kebahagiaan rumah tangga itu karena terikat dengan hak dan kewajiban, di mana seorang suami memberikan hak dan kewajibannya, begitu juga seorang istri demikian. Lah, salah satu kewajiban yang wajib dilakukan seorang suami adalah menggauli istrinya, dan selaku istri juga wajib melayani suaminya. Karena pentingnya masalah ini, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ala firashihi fa'abat la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seseorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan ranjang, kemudian sang istri enggan dan menolak, maka dia akan dilaknat sampai di waktu pagi. Dalam riwayat hatta tarji'a, sampai dia mau tobat dan kembali. Akan tetapi dalam beberapa perkara justru seorang wanita atau seorang istri malah dilarang untuk melakukan ajakan suami, melakukan hubungan ranjang, bahkan bisa jatuh kepada perzinahan atau minimalnya yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita akan bahas, kapan seorang istri boleh menolak, bahkan wajib menolak ajakan suami. Ada sekitar 20 lebih kondisi seorang istri boleh menolak. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, pertama, seorang istri wajib menolak ajakan suami apabila suami jatuh kepada kekufuran, atau boleh jadi mungkin masuk ke dalam perangkap kesyirikan. Contohnya umpamanya suaminya murtad, masuk kepada agama di luar daripada Islam. Kalau suami murtad masuk kepada di luar daripada Islam, maka secara agama sudah tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya. Walaupun mungkin secara buku nikah harus diputuskan di sidang pengadilan, tetapi secara hukum Islam maka sudah bukan suami istri lagi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min,
wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, karena sungguh budak wanita yang mukminah jauh lebih baik daripada wanita yang musyrikah, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik, maksudnya dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, karena sesungguhnya budak yang mukmin jauh lebih baik dibandingkan orang musyrik walaupun sangat menarik hatimu. Artinya kalau jelas-jelas suami murtad, mungkin dulunya juga suaminya mu'alaf, tiba-tiba balik lagi ke agamanya, maka kalau dia mengajak berhubungan, maka ibu wajib melarang, karena sudah tidak ada halal lagi. Atau mungkin jatuh kepada kesyirikan, pamannya suaminya menggunakan praktek perdukunan, tiba-tiba jadi dukun, nggak tahu, mungkin mimpi jadi dukun. Maka kalau suaminya sudah melakukan kesyirikan, ibu tidak boleh melayan sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan melayani kalau suami ibu itu tidak melaksanakan kewajiban Allah. Maksudnya sholat 5 waktu. Kalau suami tidak sholat, maka sebaiknya ibu tidak melakukan hubungan dengan suami yang tidak sholat. Apalagi dia meninggalkan sholat itu lebih sering dibandingkan melakukannya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, man taraka salata jumlatan faqad kafara ijma'an. Siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah, maka dia telah kufur secara kesepakatan. Maksud jumlatan dari perkataan beliau artinya lebih banyak meninggalkan sholat dibandingkan melakukannya. Contoh, sholatnya setahun sekali, sholat id, nampaklah kan di lapangan sholat id. Tapi kalau sehari-hari batang hidungnya gak nampak di masjid, maka orang seperti ini bukan muslim. Orang seperti ini sudah kafir. Walaupun KTP-nya muslim, tetap dia kafir. Dia harus bertobat kepada Allah dan melakukan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, ahdu ma bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan kafir itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, dia kafir. Memang terjadi silang pendapat di antara ulama, orang yang meninggalkan sholat, maksudnya dia sering sholat tapi jarang-jarang meninggalkan. Mungkin saat meninggalkannya lagi malas atau capek gitu kan, tapi kebanyakan melakukan sholat. Ini yang diperselisihkan para ulama. Apakah kemudian orang yang meninggalkan sholat karena malas dikatakan kafir atau tidak? Memang ulama-ulama Najd seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan satu kali saja meninggalkan sholat bisa kafir. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir, dia fasik saja selama dia meyakini kewajibannya, seperti pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya, kalau suami ibu tidak sholat, maka tidak usah dilayan gitu saja sampai dia mau sholat. Karena bahaya orang yang meninggalkan sholat, dikhawatirkan dia telah keluar dari Islam, kemudian melakukan hubungan, dikhawatirkan jatuh kepada perzinahan. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami orang awam. Parahnya dua-duanya nggak sholat, itu parah tuh. Udah suaminya nggak sholat, istrinya nggak sholat, dah podo baik itu namanya. Ya. Maka sekali lagi,
Yang kedua adalah suami yang tidak sholat tidak perlu dilayan. Kemudian yang ketiga, kalau nampak pada suami ibu tanda-tanda dia mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama itu artinya benci dengan agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka sangat membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan semua amal mereka. Maka kalau suami ibu mengolok-olok agama, tidak suka dengan syariat Islam, apalagi jelas-jelas dia olok-olok Quran, olok-olok sunnah, apalagi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan olokan, maka jangan mau diajak berhubungan dengan suami yang seperti ini. Contoh sederhana umpamanya, ada seorang istri, dia sudah hijrah, sudah menggunakan jilbab, sudah menutup auratnya. Tiba-tiba kemudian suaminya tidak suka, minta supaya jilbab ibu dibuka. Kurang elegan katanya, kurang cakep. Maunya itu nampak rambutnya, sisiran, nampak lipstiknya, bedaknya 1 kilo dan begitu seterusnya. Maunya itu seperti wanita-wanita umumnya wanita. Lah yang seperti ini jelas suami ini mengolok-olok agama. Maka kalau minta jatah jangan kasih sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah suami yang tidak memberikan nafkah. Suami yang tidak memberikan nafkah, maka jangan dituruti keinginannya. Pamannya suami malah nyuruh istrinya kerja. Kau aja yang kerja, aku di rumah katanya. Maka orang yang membalikkan posisi dan dia tidak mau bertanggung jawab, karena ada sebagian suami itu tidak mau tanggung jawab. Justru istrinya yang kemudian banting tulang cari nafkah untuk menghidupi suami dan anak-anaknya. Ini dunia terbalik namanya. Lah yang seperti ini, maka ibu juga boleh untuk tidak melayani suami. Kau boleh sentuh aku, kerja dulu. Gitu ya. Jadi karena bagaimanapun nafkah itu, kenapa suami memberikan nafkah? Lah salah satu iwadnya, iwad itu gantinya, makanya ibu melayani. Karena dia memberikan nafkah, maka ibu melayani. Kalau dia tidak berikan nafkah, buat apa ibu melayani? Nah, begitu maksudnya. Nah, ini juga perkara yang seorang istri boleh menolak. Kemudian yang kelima, suami yang bermain-main dengan mahar. Umpamanya saat nikah, kan boleh membayar mahar itu, kan boleh tunai, kontan, boleh juga ngutang, boleh juga nyicil. Memang saat nikah itu kan ada akad dengan mahar sekian dibayar hutang, atau dibayar kontan, atau dibayar nyicil. Gak benar dengar sih kalau nyicil sih. Tapi sebenarnya boleh, tidak ada masalah, asal ada kesungguhan membayar. Kalau umpamanya sudah bertahun-tahun janji suami saat akad nikah akan memberikan mahar sekian ratus juta, udah lama rupanya dimain-mainin saja, dia tidak ada keinginan untuk membayar mahar, maka ibu boleh menolak ajakan suami. Kau boleh sentuh aku tapi bayar dulu maharnya. Ini juga di antara sang istri boleh menolak ajakan suami. Kemudian yang keenam, apabila suami tercium oleh istri bau minuman khamr, pamannya ini nampak suami habis mabuk nih, kecium baunya, apalagi nampak gayanya oyong sana oyong sini, ngomongnya sudah nggak jelas, orang mabuk kan gitu. Maka sang istri boleh menolak, boleh menolak untuk tidak mau digauli suami pemabuk. Bagaimanapun
Seseorang yang sedang mabuk berarti dia sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah orang yang sedang bermaksiat, Bu, ibu jangan ikutan dengan dia. Makanya boleh menolak sampai dia sadar dan dia bertobat dari minum khamarnya, maka baru boleh ibu melayani. Kemudian yang nomor 7, suaminya memiliki bau yang tidak sedap. Mungkin sebulan tak mandi. Ada suami yang tak mandi. Ya contohnya umpamanya kan, tidak mau dia itu mandi bersih-bersih, wangi-wangi, itu tidak suka. Kan ada suami yang seperti itu. Kalau suami yang jarang mandi banyak, kalau istri yang jarang mandi enggak lah ya. Mungkin jarang, tapi mungkin ada, tapi jarang. Tapi umumnya kan suami kadang-kadang seperti itu. Maka kalau kata para ulama, kalau seandainya suami itu mendapatkan raihah syadidah, raihah yang menyengat dari badannya, dan ibu tidak suka dengan bau itu, maka ibu boleh menolak. Karena bagaimanapun hubungan suami istri itu bukan hanya sekedar kewajiban melayani, tetapi juga didasari karena suka. Ini kemudian yang ke-8, suaminya memiliki penyakit yang menular. Umpamanya, sederhananya ada seorang suami ketahuan sama istrinya main perempuan di luar. Ketahuan betul-betul ya, bukan hanya menuduh, memang terbukti. Maka boleh sang istri untuk menolak disentuh suaminya sampai betul-betul dia steril. Nggak mau, bang, abang sudah berhubungan dengan perempuan di luar sana, jangan-jangan perempuan ini punya penyakit, nanti saya kena pula. Sampai betul-betul steril. Kau cek dulu sana, medical check up dulu. Maka boleh juga seperti itu. Jadi kalau saat itu, kalau istri yang sabar, Bu ya, masih mempertahankan suaminya walaupun selingkuh gitu dengan wanita-wanita tidak jelas. Tapi kalau yang tidak sabar ya tidak masalah, karena seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya, berzinah di luar daripada keluarganya, maka sudah berhak istri punya alasan untuk menggugat cerai. Tetapi banyak juga istri yang sabar, masih menanti kesadaran suaminya, mungkin karena cintanya, atau karena melihat anak-anaknya, atau karena mungkin apalah gitu bahan pikir, akhirnya tidak mau bercerai atau tidak mau minta cerai. Maka ibu boleh mensyaratkan, kau boleh jangan, masih tetap suami saya, tapi tolong jangan dekati saya sampai beberapa waktu, sampai ada tes dari dokter kau sehat. Ya, maka ini pun tidak masalah istri kemudian menolak. Kemudian yang nomor 9, istri boleh tidak melayani suami kalau dalam posisi sedang lelah letih dengan kelelahan yang sangat. Bukan karena rutinitas, Bu ya. Kalau rutinitas kan maksudnya nyapu, ngepel, nyuci, masak, itu kan rutinitas. Capeknya ya gitu-gitu aja ya. Maksudnya capeknya itu tingkat tinggi. Pamannya tetangga ngadakan pesta ibu rewang, sampai akhirnya 1 hari tidak tidur. Nah, itu boleh kalau lagi capek betul gitu ya. Maka boleh menolak ajakan suami. Tapi kalau capeknya karena rutinitas, yaitu tidak bisa dijadikan uzur menolak. Kemudian juga yang nomor 10, tidak boleh seorang istri melayani suami di tempat-tempat yang tak pantas, di tempat-tempat yang mengandung fitnah. Contoh umpamanya ibu lagi main ke sawah dengan suami, kepengen, akhirnya mau melakukan di gubuk derita di sawah tuh. Maka ini jangan, ibu jangan mau. Karena apa? Ya kita tidak tahu, mungkin ada yang ngintip, ada yang ngintai, ada yang pakai teropong dan begitu seterusnya kan. Namanya di ruang terbuka. Maka seorang istri boleh menolak, bang jangan di sini, kita cari hotel saja. Ya kata abangnya, ini kan ada villa di tengah sawah katanya. Oh tidak bisa, karena itu namanya tempat yang bisa menimbulkan fitnah, tempat tidak pantas. Karena banyak orang lalu lalang di situ.
Nggak boleh. Pokoknya bukan hanya di gubuk, sawah, di kebun, dimanapun tempat yang tidak pantas, yang memungkinkan ada orang melihat atau ada orang curiga sehingga menimbulkan fitnah, maka istri boleh untuk tidak melayani suaminya. Kemudian yang ke-11, seorang istri boleh tidak melakukan hubungan atau menolak saat istri sedang haid. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yas'alunaka anil mahid kul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhi istri kalian di waktu sedang melakukan haid. Inilah perbedaan Yahudi, Islam dan Nasrani. Kalau Yahudi menganggap istri haid itu najis, jangankan tidur satu ranjang, satu kamar saja tak boleh, harus beda kamar. Kalau wanita Yahudi kalau sedang haid tidak boleh satu kamar dengan suaminya. Wanita haid boleh digauli. Tetapi Islam tengah-tengah, tidak menganggap wanita haid najis, sehingga artinya seorang suami boleh menggauli istri saat wanita haid, tetapi bukan melakukan jima, hubungan intim. Ya, hanya saat nifas juga sama. Tetapi saat nifas ini melihat, nifas ini kan ada dua macam ya peristiwanya. Pertama karena melahirkan anak normal, nifas. Yang kedua keguguran. Lah, untuk peristiwa keguguran ini dilihat apakah kegugurannya sebelum 4 bulan atau setelah 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan berarti sudah jadi manusia. 4 bulan darahnya nifas. Tapi kalau sebelum 4 bulan bukan nifas darahnya, itu dianggap istihadhah. Wajib sholat. Gak boleh sholat walaupun keluar darah, karena dianggap istihadhah, bukan dianggap darah nifas. Ya, atau kalau memang ciri-cirinya darah haid, ya dianggap haid, lihat darah yang keluar. Intinya bahwa ketika sedang nifas, maka seorang istri boleh menolak. Tidak boleh melayani suami, maaf kalau suami meminta hal-hal yang dilarang dalam hubungan, seperti berhubungan lewat hadis Nabi SAW melaknat orang yang melakukan hubungan suami istri lewat dubur. Ingat bahwa yang dilarang itu adalah lewat dubur, bukan melakukan. Karena di zaman Rasulullah antara muhajirin dan ansor itu beda kebiasaan. Ya, mereka macam banyak gaya lah bahasa kitanya. Tapi kalau orang Madinah itu biasa-biasa saja. Ya, gayanya cuma 1-2 gitu saja. Atin ya, ke kubul bukan ke dubur. Maka nanti kalau punya anak, anaknya juling. Anaknya itu juling. Ya. Lah dari sini kemudian sampai kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna, dari arah mana saja, mau dari pinggir, mau di tengah, mau dari mana-mana silahkan, tetapi ke tempat yang disyariatkan, bukan ke tempat yang dilarang. Jadi di sini bukan pembahasan gaya, tapi pembahasan dubur, maka tidak boleh dilayani. Kalau dilayani haram hukumnya. Ini yang ke-13. Yang ke-14, istri boleh menolak, tidak itu seperti Ramadan ataupun qadha Ramadan atau puasa nadar, ya, atau puasa bayar kafaroh gitu ya. Maka dalam posisi sedang puasa-puasa yang berhukum wajib, maka istri boleh sunnah, maka boleh istri membatalkannya. Makanya kenapa dalam Islam kalau seorang istri ingin berpuasa sunnah Senin dan Kamis, boleh tidak? Boleh, kata suaminya. Boleh sahur. Tiba-tiba siangnya suami ngajak pula. Kata istrinya, kan puasa ataukah meneruskan puasa? Maka ulama mengatakan batalkan puasa, lakukan hubungan dengan suaminya, karena melayani yang sunnah. Ya, al wajib muqaddam alal istihbab. Yang wajib itu didahului. 14. Sekarang 15. Kemudian jadi sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh di posisi sedang ihram. Maka dalam posisi suami sedang mengenakan kain ihram, artinya
berarti masih berlangsung ibadah umrah. Karena tidak boleh di antara larangan ihram adalah melakukan hubungan suami istrinya zalim. Bahasa sekarang KDRT, suka mukul, malamnya dipukuli gitu kan. Tahu-tahu gimana kok dipukuli lagi Ustaz? Nah, itu terserah ibu lah. Masalahnya begini, intinya bahwa ibu boleh, mana ada nikmatnya. Tidak ada sukanya di situ. Kemudian yang nomor 16, ketika suaminya sudah mentalak dan talaknya talak bain, kemudian masih ada masa idahnya. Masa idah itu kalau baru sekali atau 2 kali masa suci haid, berarti masih ada 1 bulan melayani suaminya, dan itu dianggap rujuk, walaupun itu sudah bain namanya, sudah tidak bisa ditemui yang baru. Ya, saksi, wali, rujuknya setelah habis masa idah, maka nggak berlaku. Nggak boleh istri, suami saya ini sudah mentalak saya tidak tahu berapa kali katanya. Ada yang 10 kali, 20 kali, ada yang 100 kali, ada yang nggak kehitung. Yang kehitungnya berapa kali kan nggak tahu. Ya, jadi kalau marah-marah pasti dia menceraikan saya. Lah ini karena keawaman. Tapi insya Allah kalau istri yang sudah hijrah, sudah ngaji, kan tahu batasannya. Kalau memang talaknya talak bain, ceraikan ketiga kalinya. Kalau ketiga kali sudah tidak ada masa idah lagi, itu artinya si wanita ini maksud. Ada juga yang mengatakan, Ustaz bagaimana saya sih, karena nggak paham, saya juga nggak paham, suami juga nggak paham katanya. Kalau saya hitung itu sampai 20 kali suami saya mentalak ini. Cemana ini? Entah suami berapa kali nalak dia, sebaiknya datang ke kantor pengadilan agama, konsultasi dengan mereka, lihat fatwa mereka. Kalau mereka mengatakan pengadilan agama ini karena masih awam, mau dianggap cerai satu mamanya kan, ya sudah, biar mereka yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun mereka adalah perwakilan waliul amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang berapa Bu sekarang? 18. Ya. Yang tidak boleh kemudian suami memiliki kelainan hubungan, kelainan seks, mungkin kasar sampai menyakiti istrinya, dipukul, macam-macam lah kan itu ya. Yang tidak normal manusia melakukannya. Juga boleh juga kata para ulama di sini, si istri menolak untuk melakukan hubungan, maaf kalau saya, kecuali kalau tidak parah, hanya lecet saja. Tapi kalau lukanya parah sekali, kalau melakukan hubungan atau boleh menolak melakukan hubungan kalau suaminya sudah terucap kalimat dihar, alat kemaluannya, ataupun menyamakan punggungnya, seperti kalimat bahasa Arabnya anti-kadhab, tapi dalam bahasa Islam disebut dihar namanya. Tetapi tidak termasuk kalau menyamakan ibu, dipegang tangannya sama suami, kok tanganmu mirip tangan ibuku. Kalau menyamakan 2 perkara tadi saja. Bagaimana kalau seandainya panggilan, kan ada suami si istri manggil si suami abi, kan secara bahasa salah kan Bu? Ya, bagaimana istri manggil sama suami panggil istrinya umi? Itu bukan ibunya kok kan itu. Itu kan istrimu kok dipanggil ibumu kan itu. Secara bahasa Arab itu sudah salah. Masalahnya apakah tidak halal menggaulinya? Maka para ulama memerinci, kalau memang itu panggilan sayang, ya panggilan sayang, ini bahasa lain. Tetapi hukumnya tidak termasuk zihar. Tapi kalau menyebut umi abi maksudnya adalah menyamakan, gauli, karena sudah tidak halal sampai dia membayar kafarah zihar. Bahasa sayang kan tidak mesti umi abi, ya banyak sekali, my husband atau apa gitu ya, terserahlah pakai bahasa apa gitu ya. Lagi melakukan hubungan, termasuk juga mungkin nikah yang tidak dianggap syar'i, seperti nikah kontrak atau dikenal dengan nikah mut'ah, maka tidak boleh dilayan suaminya, karena nikah kontrak itu fasakh nikah. Kenapa disebut fasakh batal nikah? Karena nikah kontrak itu tidak sesuai dengan tujuan orang nikah. Tujuan orang nikah kan langgeng, pengen langgeng, punya anak, punya keturunan. Ini main kontrak. Kalau kontrak kan nggak langgeng artinya. Ya, 2 hari, 3 hari udah cerai, gimana? Ya, jadi makanya orang tuanya nikah kontrak, maka dia boleh untuk melarang
atau menjauhkan dirinya untuk digauli, karena ini bukan pernikahan ya. Termasuk juga nikah khilah. Kalau sudah talak 3 kan tidak mungkin balik ke suaminya, otomatis dia harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Tetapi tidak normal nikahnya, tapi nikah sinetron, nikah drakor, nikah bayaran. Saya bayar sudah mencarikan 3 kali, akhirnya mau dibayar. Seperti ini nikah main-main, ini nikah tipu-tipu namanya. Maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri yang seperti ini ya. Jadi ini juga termasuk juga orang yang suaminya sendirian iktikaf di masjid, istri malam-malam ngantar makanan, tahu-tahu pengen melakukan hubungan, istri boleh menolak. Maaf bang, abang lagi iktikaf, ngapain pula di sini, kalau mau di rumah aja kan itu. Karena Allah mengatakan wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan melakukan ibadah di masjid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga nikah-nikah yang tanpa wali yang benar. Kayak di Batam ini kan marak ya. Dulu atau sekarangnya ada seorang perempuan dan laki-laki karena sudah kadang melakukan perzinahan, naudzubillah, mereka ingin menganggap biar resmi, biar tidak terjerumus kepada, akhirnya sama pak ustadznya dinikahkan seolah-olah dia walinya. Maka ini tidak sah pernikahan kayak begini. Ustadz itu bukan kerabat dia, bukan juga saudara dia. Lain kalau posisinya dia taukil, memang mewakili keluarganya. Mungkin bapaknya nelpon dari Jawa, dari Padang, dari mana gitu kan ke saya. Tapi kalau tidak ada perwakilan seperti itu, tidak ada surat kuasa dari wali, tiba-tiba sok-sok menjadi wali, maka pernikahannya tidak sah. Tetap tidak boleh melakukan hubungan karena tidak sah pernikahannya ya. Seperti yang terjadi viral dulu, seorang artis atau siapa sampai kemana-mana dinikahkan sama ustadz kan, bukan dinikahkan sama orang tuanya. Intinya bahwa ini diantara hal yang tidak boleh, atau seorang istri boleh menolak, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kemudian juga saat melakukan hubungan suami istri, Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adab yang pertama, an yakuna fi makanin masturin. Hendaklah itu membawa fitnah. Kemudian yang kedua, yustahab husnun niyati fil jima. Disunahkan ketika melakukan hubungan ada niat yang baik. Kahadikum sadaqah. Dalam menggauli istri kalian terdapat sedekah, harus dengan niat ibadah. Jadi saya menggauli istri saya karena supaya terhindar dari berzina. Niat melakukan hubungan suami istri dengan hayalan-hayalan di luar daripada suami istri. Pamannya istri ketika hubungan dengan suami dihayalkan suaminya kayak Rhoma Irama atau kayak artis Korea, atau mungkin karena kecanduan nonton drakor, jadi memejamkan mata itu tidak berani lewat suaminya, malah menghayalkan laki-laki lain. Atau sebaliknya, karena istrinya hitam kan itu ya, dia bayangkan artis yang paling putih siapa. Tidak boleh, haram ya. Itu menolak takdir. Di depan kamu itu tidak suka setelahnya. Jadi sekali lagi tidak boleh menghayal macam-macam dalam melakukan hubungan suami istri. Nggak boleh, itu was-was daripada was-was syaitan. Karena itulah yang menghilangkan kecintaan. Kan di zaman Nabi ada. Di zaman Nabi terjadi istri soleh, apalagi dia juru bicara Nabi, jubir dia kan, orangnya baik, orangnya soleh. Siapa yang tidak kenal Sabit ibn Qais al-Musammas? Masalahnya Sabit ini orangnya pendek, hitam, kriwel ya, maksudnya wanita yang paling cantik, suaminya paling hitamnya, tengok kecil, pendek, hitam. Akhirnya dibanding-bandingkan sama dia. Kok suami saya jelek? Bukan suaminya. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, Rasul, aku sih tidak mencela agama Sabit. Akhirnya dia ingin menggugat cerai. Datang kepada Nabi, panggil Sabit. Rasul mengatakan, Sabit, istrimu gimana ini, gugat cerai, terima atau tidak? Awalnya Sabit tidak mau. Tapi karena semua mahar yang diberikan suamimu kepadamu, dan ketika itu maharnya besar ya, maharnya itu kebun kurma
hektaran mungkin zaman sekarang dengan pokok kurma yang banyak dan menghasilkan. Biasanya orang kaya kalau hektaran tanahnya atau banyak kambingnya, ternaknya. Kalau di kota kan tidak mungkin, kayak di Batam punya hektaran, mana bisa. Jadi dianggap kaya itu zaman Nabi kalau hektaran kebun kurmanya. Jadi Rasul mengatakan kepada istrinya Sabit, mau nggak kau kembalikan tuh kebun kurmanya si Sabit? Terjadilah hulu. Ya. Kemudian istrinya setelah jadi janda menikah dengan orang yang sesuai dengan bayangan dia, tinggi, cakep, putih, pokoknya ranjang lemes pula dia. Ya. Nyesel dia, nyesel. Akhirnya dia ingin kembali ke Sabit. Sabit jelek urusan ranjang, oke kan itu ya. Dan balik ke Sabit tuh kadang-kadang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang suami atau istri ketika berhubungan menghayalkan orang lain di luar daripada istrinya. Ini bagian daripada adab, ya. Ma'asyiral muslimin, melakukan hubungan. Saat melakukan hubungan ngobrol aja, ya. Itu kan ada saatnya ngobrol, ya ngobrol. Amal yasira alladhi yazidu fi thawrani syahwati la ba'sa bihi wa qad yakun. Tapi kalau lagi hendak melakukan hubungan, cerita utang, ya, cerita kerja, memperbanyak ngobrol, ya. Termasuk juga jangan lupakan doa. Ya, rata-rata kan main gas saja, lupa di sana ada doa Allahumma jannibi syaitan wa jannib Allahumma jannibi syaitan wa jannibi ma. Kita baca ta'awudz lah supaya setan tidak mendekati ke kita. Namanya azal, menumpahkan sperma di luar. Kan begitu cara supaya tidak banyak keturunan, menumpahkan sperma di luar kemaluan. Dan Quran saat itu masih turun catatan harus ada izin daripada istrinya, karena itu akan mengganggu kenikmatan istri. Makanya harus ada izin dari yang tidak syar'i, karena tujuan nikah itu justru memperbanyak keturunan, kecuali ada uzur membatasi, ada faktor kesehatan di situ kan, maka tidak mengapa, ya. Wallahu alam. Dan yang terakhir tentunya setelah melakukan hubungan, walaupun seandainya umpamanya belum mengeluarkan sperma satu di antara keduanya, baru menyentuh saja, maka tetap diwajibkan mandi. Karena ada hadis mengatakan apabila berkumpul, umpamanya sederhananya baru saja mulai muqaddimah, tiba-tiba ada tamu, kemudian tidak jadi, wajib mandi. Itu memang ketentuan syariat. Kalau sudah berkumpul 4 cabang, faqad wajabal ghuslu. Wallahu alam.